sini saya akan menjelaskan konsep dasar hakikat manusia dan mendiskusikan hakikat manusia menurut Alkitab. Hakikat manusia dan pengembangannya. Yang pertama, pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia adalah esensi atau sifat dasar yang melekat pada setiap individu manusia. Ini mencakup pemahaman tentang keberadaan manusia, identitas, hak, kewajiban, dan potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Pemahaman tentang hakikat manusia mempengaruhi pandangan kita tentang martabat manusia, nilai-nilai moral, dan cara kita berinteraksi dengan sesama. 2. Sifat-sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia menjadi bidang kajian filsafat, khususnya filsafat antropologi. Yang pertama, bersifat filosofis. Karena untuk mendapatkan landasan yang kukuh diperlukan adanya kajian yang bersifat mendasar, sistematis, dan universal tentang ciri hakiki manusia. Yang kedua, bersifat normatif. Karena pendidikan mempunyai tugas untuk menumbuh kembangkan sifat hakikat manusia sebagai sesuatu yang bernilai luhur dan hal yang itu menjadi keharusan. Yang ketiga, wujud sifat hakikat manusia. Pada bagian ini akan dipaparkan wujud sifat hakikat manusia atau yang tidak dimiliki oleh hewan, yang dikemukakan oleh paham eksistensialisme, dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu yang pertama, kemampuan menyadari diri, yang kedua, kemampuan bereksistensi, yang ketiga, pemilikan kata hati, yang keempat, moral, yang kelima, kemampuan bertanggung jawab, yang keenam, rasa kebebasan atau kemerdekaan, yang ketujuh, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, yang ke-8, kemampuan menghayati kebahagiaan. Ada 4 dimensi dalam hakikat manusia. Yang pertama, dimensi keindividualan. Manusia merupakan makhluk monodualis ciptaan Tuhan yang dikaruniai status sebagai khalifah Allah di atas bumi. Manusia dianugerahi keadaan jasmani yang lemah, namun memiliki potensi-potensi jasmania atau konstruksi tubuh lengkap, rohania atau cipta, rasa, karsa, serta kondisi lingkungan tertentu seperti bangsa, suku, ras, dan kebudayaan. Dengan berinteraksi secara aktif dengan lingkungannya, secara bertahap tumbuhlah kesadaran diri pada anak manusia sehingga memungkinkan dapat membedakan diri dengan orang lain dan alam sekitarnya. Karena tanpa hubungan dengan orang lain, tidak mungkin tubuh menjadi individual yang baik-baik. Menurut M.J. Langeveld menyatakan bahwa setiap anak memiliki dorongan untuk mandiri yang sangat kuat, meskipun di sisi lain pada anak terdapat rasa tidak berdaya sehingga memerlukan pihak lain untuk memberikan perlindungan dan bimbingan. Sifat kemandirian untuk memikul tanggung jawab merupakan diri yang sangat esensial dari adanya individualitas pada manusia. Yang kedua, dimensi kesosialan. Setiap bayi yang dilahirkan memiliki potensi sosialitas. Menurut M.J. Langeveld bahwa setiap anak dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul. Adanya dimensi kesosialan pada diri manusia tampak jelas pada dorongan untuk bergaul. Dengan adanya pergaulan, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Menurut Immanuel Kant, bahwa manusia hanya menjadi manusia jika berada di antara manusia. Seseorang dapat mengembangkan individualitasnya di dalam pergaulan sosial karena di situ manusia berkesempatan untuk belajar dari orang lain, mengidentifikasi sifat-sifat yang dikagumi dari orang lain untuk dimilikinya, serta menolak dari sifat yang tidak disukainya. Dimensi kesosialan merupakan manusia tumbuh berkat adanya rasa saling membutuhkan, untuk saling membantu, saling melengkapi antara mereka, baik anak-anak maupun orang tua dan manusia lainnya. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Akan tetapi, di dalam kehidupan bermasyarakat, orang tidak hanya berbuat yang pantas, tetapi juga kesopanan. Pada hakikatnya manusia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan susila serta melaksanakannya, sehingga dikatakan manusia itu adalah makhluk susila. Pendidikan kesusilaan meliputi rentangan yang luas penggarapannya, mulai dari ranah kognitif, yaitu mengetahui sampai kepada menginternalisasi nilai sampai kepada ranah efektif dan meyakini. Meniati sampai kepada siapa sedia untuk melakukan. Implikasi pedagogisnya ialah bahwa pendidikan kesusilaan berarti menanamkan kesadaran makhluk kewajiban daripada hak pada peserta didik. Yang keempat adalah dimensi keberagaman. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk religius. Sebelum manusia mengenal agama, mereka mempercaya adanya kekuatan supranatural yang menguasai alam semesta ini.
Akan tetapi, setelah ada agama pada manusia mulai menganutnya, beragama merupakan kebutuhan manusia, karena manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga memerlukan tempat untuk bertopang. Manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya. Manusia dapat menghayati agama melalui proses pendidikan agama. Itulah dimensi-dimensi pada manusia yang menyebabkan manusia berbeda dengan hewan. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Yang pertama, pengembangan yang utuh. Ada beberapa tingkat keutuhan perkembangan dimensi pada manusia. Yang pertama, kualitas potensi tingkat manusia. Yang kedua, kualitas layanan pendidikan yang diberikan untuk pengembangannya. Yang ketiga, keutuhan antara aspek jasmani rohani, keutuhan antara dimensi individu dan sosial, kesusilaan dan keberagamaan antara aspek kognitif efektif dan psikomotor. Yang keempat, arah konsentris, pengembangan keempat dimensi hakikat manusia tidak dipisahkan. Yang kelima, arah horizontal, pengembangan hakikat dimensi manusia dilaksanakan secara serempak. Yang kedua, pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi di dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Hakikat manusia menurut Alkitab. Menurut Alkitab, hakikat manusia dapat dipahami dari beberapa perspektif yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa pandangan yang ditemukan dalam Alkitab mengenai hakikat manusia. Yang pertama, manusia sebagai ciptaan Allah. Alkitab mengajarkan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang diciptakan dalam gambar dan rupanya, tertulis dalam Kejadian 1 ayat 27. Yang kedua, manusia memiliki roh. Alkitab mengajarkan bahwa manusia bukan hanya tubuh fisik, tetapi juga memiliki aspek rohani. Manusia memiliki roh yang diberikan langsung oleh Allah, tertulis dalam Kejadian 2 ayat 7. Yang ketiga, manusia berdosa. Alkitab juga mengajarkan bahwa manusia memiliki kecenderungan berdosa. Setelah kejatuhan manusia di Taman Eden, dosa memasuki dunia dan mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, tertulis dalam Roma 3 ayat 23. Yang keempat, keselamatan melalui Yesus Kristus. Alkitab mengajarkan bahwa meskipun manusia berdosa, Allah masih mengasihi manusia dan memberikan jalan untuk mendapatkan keselamatan. Melalui Yesus Kristus, manusia dapat ditebus dari dosa dan menerima pengampunan serta kehidupan yang kekal, tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Yang kelima, manusia sebagai panglima bumi. Alkitab juga mengajarkan bahwa manusia diberikan tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga bumi. Manusia diberikan kuasa atas hewan dan tumbuh-tumbuhan, serta dipanggil untuk menguasai ciptaan Allah, tertulis dalam Kejadian 1 ayat 28. Peran penting dalam penciptaan, peradaban, dan menjaga kelestarian lingkungan. Pandangan-pandangan di atas memberikan gambaran umum tentang hakikat manusia menurut Alkitab. Namun penting untuk dicatat bahwa pandangan ini bisa lebih detail dan kompleks dalam teks Alkitab itu sendiri dan bervariasi di antara tradisi teologi yang berbeda.